Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 2982 sampai bab 2983. Washington, di suatu tempat di cagar Taman Nasional, di kawasan pegunungan Snowy yang tidak berpenghuni. Di sisi belakang pegunungan yang tertutup salju yang tidak dapat diakses, angin sangat dingin sepanjang tahun dan es serta salju merajalela. Markas besar Ghost Road ada di sini. Pada saat ini, di kantor yang gelap, 10 orang bijak dari Jalan Hantu sedang duduk mengelilingi meja bundar, mendiskusikan sesuatu. Di atas meja bundar kayu solid, ada selembar kertas surat dengan beberapa kata tertulis di atasnya, Huaxia Ye Chong, datanglah besok untuk membunuh. Ini adalah catatan yang baru saja dikirim oleh Diaken pembawa pesan. Apa yang dia katakan sederhana dan jelas, dengan tujuan yang jelas. Tapi seseorang sebenarnya secara terang-terangan menulis untuk datang ke sini untuk membunuh seseorang, dan itu masih di markas Ghost Road. Hal ini bisa dikatakan sangat merajalela. Hantu itu telah tertidur selama ribuan tahun dalam sejarah, kapan ia pernah dipermalukan. Tentu saja, mereka tidak pernah mengalami krisis seperti ini. Bahkan bintang kembar Ghost Road langsung dibunuh oleh pria bernama Ye Chong ini. Kekuatan Ye Chong ini telah mencapai titik di mana bahkan Ghost Dao tidak dapat mengendalikannya. Pada saat ini, 10 orang bijak semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Setelah hening beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, sepertinya Ye Chong ini pasti mendapatkan benda itu, jadi dia menjadi sangat kuat. Petik 1. Benda, yang dia katakan sebenarnya adalah misi awal Ye Chong, warisan Dewa Naga diperoleh. Faktanya, inilah yang selalu diinginkan Qidao, dan sekarang mereka semakin yakin bahwa ini adalah hal yang baik. Ya, Ye Chong ini pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia telah menemukan rahasia benda itu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi begitu kuat. Kata orang lain. Ini akan menjadi sangat kuat. Jalan hantu mulai muncul ketika Ye Chong masih menjadi tentara dan menjalankan misi itu. Dan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan benda itu. Tentu saja, Gaidao tidak pernah tahu bahwa benda itu adalah liontin giok di dada Ye Chong. Dan, warisan Dewa Naga, yang diperoleh Ye Chong secara tidak sengaja adalah awal dari segalanya. Sebelumnya, Qidao hanya merasa benda itu ada di tangan Ye Chong. Sekarang sudah pasti. Dan sudah pasti Ye Chong juga telah membuka rahasia benda itu. Hal ini membuat 10 orang bijak marah dan cemburu. Sekarang, Ye Chong sudah cukup dewasa untuk bersaing dengan Ghost. Dan inilah surat tantangan yang baru saja dia kirimkan ke Qidao. Ye Chong sudah bersiap untuk bertarung dengan Ghost. 10 orang bijak dari Ghost Dao hanya bisa mengerutkan kening saat menghadapi Ye Chong. Surat tantangan Ye Chong hanya berisi beberapa kata, tapi itu membuat semua orang di Jalan Hantu terlihat serius. Apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang bijak bertanya, bahkan Statham dan Levis terbunuh. Siapa lagi yang bisa menangani anak ini hari ini? Semua orang kembali terdiam. Tidak ada yang mau memberitahu solusi akhirnya. Setelah hening beberapa saat, seorang bijak akhirnya berkata, sepertinya kita hanya memiliki kekuatan untuk mengundang Raja Hantu. Ketika mereka mendengar kata Raja Hantu, semua orang bergidik pada awalnya. Apakah kita benar-benar ingin mengundang Raja Hantu? Tanya yang lain. 6 dari 10 orang mengangguk, sepertinya inilah satu-satunya cara sekarang. Tetapi siapa yang pergi? Orang bijak yang bertanya tadi bertanya lagi.
Kali ini, semua orang kembali terdiam, dengan kepala menunduk, dan tidak ada yang berbicara. Tampaknya ketika masalah ini disebutkan, semua orang sedikit takut. Kantor yang gelap tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah hening beberapa saat, seorang bijak akhirnya berdiri. Ini adalah pria kurus berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia berdiri dan berkata, "Oke, untuk hantu, saya akan pergi kali ini." Pria itu berkata dengan suara serak. Tuan Thompson. Beberapa orang bijak di sekitar memandang pria ini. Nama orang bijak hantu ini adalah Thompson. 9 orang lainnya memandang Thompson. Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Salah satu dari mereka bertanya. Thompson mengangguk dan berkata, "Untuk hantu Ye Chong ini harus dibunuh." Petik 2. Kata Thompson, meninggalkan tempat duduknya, matanya tegas. 9 orang lainnya berdiri, lalu memberi hormat kepada Thompson. Thompson melirik semua orang, lalu menghela napas, berbalik dan meninggalkan kantor yang gelap. 9 orang lainnya saling memandang dengan bingung. Meski tidak berbicara, diam-diam mereka menghela nafas lega di dalam hati. Karena mereka tahu bahwa mereka yang mengundang Raja Hantu tidak akan pernah kembali. Di terowongan hantu, 3 Raja Hantu diabadikan. Raja Hantu ini konon telah berkultivasi selama ribuan tahun. Kekuatan mereka telah melampaui para dewa di darat, dan bisa dikatakan yang terkuat di darat. Dan ini juga menjadi kartu truf pamungkas bagi Kido untuk bisa berdiri selama ribuan tahun. Setiap kali ada masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur hantu, Raja Hantu akan diundang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya, meskipun Anda adalah musuh yang kuat, selama Anda melawan hantu, Anda akan mati. Raja Hantu begitu kuat sehingga dia sudah lama berhenti memedulikan urusan dunia dan hidup dalam pengasingan. Mereka telah disembah oleh hantu selama beberapa generasi. Dan jika seseorang di alam hantu ingin mengundang Raja Hantu untuk dilahirkan, maka dia harus mendedikasikan salah satu dari 10 orang bijak di alam hantu dengan mengorbankan nyawa orang bijak tersebut untuk mengundang lahirnya Raja Hantu. 10 orang bijak dari jalan hantu tidak dikenal karena kekuatannya, yang istimewa dari mereka adalah mereka dapat mengundang Raja Hantu. Yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk diundang. Oleh karena itu, ini juga yang menjadi alasan mengapa 10 orang bijak dari alam hantu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi status mereka di alam hantu masih transenden dan stabil. Begitu Raja Hantu keluar, si kembar hantu akan menjadi karami kecil. Kali ini Thompson mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia bisa mengundang Raja Hantu, akan mudah untuk membunuh Ye Chong. Segera itu adalah hari berikutnya. Wang Jing dan Ye Chong muncul di kaki Gunung Daksue di markas Ghost Road. Saat itu hari berawan, disertai badai salju lebat, dan angin kencang bertiup kencang disertai es dan salju. Angin gunung yang kencang menamparkan salju di wajah orang-orang, jika orang biasa mungkin akan mengalami memar dan wajah bengkak. Beberapa pohon tumbang di sekitar kaki gunung bergoyang tertiup angin kencang, seolah sekelompok setan sedang menari dengan liar. Ye Chong mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Di puncak gunung, melalui angin kencang dan salju, samar-samar terlihat sebuah pintu hitam. Disitulah markas Kido berada. Ye Chong memandang Wang Jing dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali?" Wang Jing menggelengkan kepalanya, Ye Chong tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, "Oke, kamu dapat menemukan tempat untuk bersembunyi." Dengan itu, Ye Chong He melompat dan menuju pintu gua di puncak gunung sendirian.
Wang Jing mengikuti di belakang, mengikuti jejak Ye Chong dan berjalan menuju gunung. Namun, Ye Chong sangat cepat, dan Wang Jing tentu saja tidak bisa mengikutinya. Untungnya, Wang Jing tidak ingin muncul di gerbang jalan hantu bersama Ye Chong. Dia ingin menjaga jarak tertentu dari Ye Chong, dan mengamati dari jarak jauh sudah cukup. Awalnya, Ye Chong telah mengatur seseorang dari saluran pertama untuk menjemput Wang Jing, memastikan keselamatan Wang Jing dan memberi Wang Jing jalan keluar. Namun, Wang Jing mengetahui kekuatan Ye Chong setelah melihat Ye Chong membunuh bintang kembar hantu dengan matanya sendiri. Saat ini, Wang Jing tidak mau pergi ke bagian pertama, dia ingin mengikuti Ye Chong dan melihat dengan matanya sendiri di mana inti kekuatan Ye Chong. Jadi kali ini, Ye Chong masuk ke markas Ghost Road dan Wang Jing mengikutinya. Ketika Ye Chong tiba di pintu masuk markas besar jalan hantu, Wang Jing kebetulan menemukan posisi yang jauh di mana dia bisa mengamati Ye Chong tanpa ketahuan. Pada saat ini, Ye Chong berdiri di depan gerbang markas Ghost Road Base, memandangi gerbang yang tampak sangat biasa. Gerbang ini dibangun di daerah yang teduh di belakang gunung, gerbangnya berkarat dan tertutup lapisan es tebal. Samar-samar Anda dapat melihat beberapa tempat yang diperbaiki, yang sudah sangat tua. Ada udara panas yang keluar dari celah pintu, menandakan bahwa penyegelan pintu kurang baik. Apa yang Ye Chong tidak sangka adalah bahwa gerbang jalan hantu, sebuah organisasi rahasia yang telah terbengkalai di dunia selama ribuan tahun dan dapat dikatakan sebagai organisasi misterius nomor satu di dunia, akan menjadi sangat biasa. Namun harus dikatakan bahwa ini adalah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Angin dan salju lebih deras di sisi gelap gunung. Jika Anda adalah orang biasa, meskipun Anda tidak tertiup angin ke bawah tebing, Anda akan terbunuh oleh kepingan salju dan partikel es yang terbawa angin. Orang biasa tidak bisa muncul di sini sama sekali. Tapi Ye Chong hanya berdiri diam di sini, dan Feng Shui tampak berjalan-jalan ketika dia melihatnya. Ye Chong memandangi gerbang jalan hantu, lalu dia mengepalkan tinjunya dan meninju gerbang itu dengan keras. Meskipun pukulan ini terlempar ke udara, bola energi sejati naga dan Phoenix segera menyembur keluar dari tinju. Energi naga ungu dan Phoenix mengembun menjadi bentuk kepalan tangan, terbang tiba-tiba, dan menuju gerbang pangkalan hantu di kejauhan. Kemudian, hanya terdengar suara keras, dan tinju menghantam pintu dengan keras. Suara keras ini bergema terus-menerus di lembah, seolah-olah langit sedang hancur. Pintu yang tingginya 3 meter itu tampak biasa saja, namun di bawah pukulan Ye Chong, pintu itu hanya penyok dan tidak pecah. Retakan di sekitar pintu dan gua menjadi lebih besar, dan panas terus muncul. Tampaknya ini adalah gerbang markas Ghost Road, dan ini tidak biasa seperti yang dibayangkan. Pasti ada mantra tak terlihat yang menjaga pintu. Namun, tidak peduli seberapa kuat mantranya, mantra itu telah hancur oleh pukulan tadi. Suara besar itu telah menyebar ke seluruh markas jalan hantu, dan itu pasti menimbulkan kejutan yang cukup besar. Orang-orang di alam hantu mungkin berada dalam kekacauan. Semua orang tahu bahwa anak laki-laki yang berani menantang jalan hantu dan mengancam akan datang ke sini untuk membunuh orang telah tiba. Saat ini, di lantai tertentu markas Qidou, hanya ada 9 dari 10 orang bijak yang tersisa di Qidou. 9 orang ini berdiri berdampingan, mengamati situasi di pintu masuk markas Ghost Road saat ini di layar lebar. Mereka melihat bahwa pukulan Ye Chong benar-benar merusak pintu yang dijaga oleh teknik rahasia, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut.
Tampaknya apa yang kita inginkan memang sangat kuat, kata salah satu dari mereka, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam nada suaranya. Sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi anak ini adalah dengan memanggil Raja Hantu. Kata orang lain. Di antara 10 orang bijak, seorang wanita dingin berkata dengan suara dingin, "Saya harap Raja Hantu dapat memaksa anak laki-laki ini untuk mencari tahu apa rahasia yang dia sembunyikan. Sekarang saya semakin khawatir dia akan mendapatkan benda itu. Aku penasaran." Jangan khawatir, tidak peduli apapun itu, Raja Hantu akan mampu memaksanya keluar. Metodenya berada di luar imajinasi kita. Itu benar. Selama kita membunuh anak ini, kita hantu akan mendapatkan sesuatu seperti itu. Mulai sekarang, kita akan bisa mengubah dunia. Petik 2. Jadi, anak ini bukan bencana bagi kita, tapi membawakan kita hadiah. Setelah mengatakan ini, beberapa orang tertawa. Mereka semua sepertinya lupa bahwa mereka telah mengorbankan seseorang. Ghost Road kini menjadi organisasi rahasia yang mengancam dunia, dan merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Mereka masih belum puas dan menginginkan warisan Dewa Naga, milik Ye Chong. Dengan benda ini, jalan hantu bisa berdiri kokoh di puncak dunia bahkan menguasai arah sejarah. Mungkin kita bisa bersaing dengan tempat seperti Demigod Peak. Meskipun Kidou kini menjadi bawahan dari puncak Demigod, mereka tetap memiliki ambisi dan tidak ingin menyerah begitu saja pada puncak Demigod. Kali ini, Ye Chong mengeluarkan tantangan ke Ghost Road. Kidou sebenarnya memenuhi syarat untuk mencari bantuan dari Ana, Dewa Malam di puncak Demigod. Namun, Kidou tidak melakukan hal tersebut. Mereka lebih memilih mengorbankan seseorang daripada meminta bantuan dari Demigod Peak, melainkan meminta Raja Hantu untuk dilahirkan. Itu karena mereka tidak ingin Demigod Peak terlibat dalam masalah ini, dan mereka tidak ingin Demigod Peak mengetahui tentang benda di tubuh Ye Chong. Di sisi ini, setelah Ye Chong meninju pintu markas Ghost Road, suasana di dalam menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Pada saat yang sama, Wang Jing memandangnya dari kejauhan. Tanpa diduga, Ye Chong membuat suara keras dan tidak ada seorang pun dari jalan hantu. Mungkinkah 10 orang bijak di jalan hantu telah menjadi pengecut? Dan ketika Wang Jing sedang berpikir liar, dia merasakan perasaan dingin di ujung hidungnya. Ternyata itu adalah kepingan salju yang jatuh di ujung hidung tinggi Wang Jing. Wang Jing merasakan dinginnya ujung hidungnya, mengangkat kepalanya, dan melihat serpihan salju berjatuhan dari langit. Wang Jing diam-diam berpikir, tidak. Longsoran salju. Petik 2. Pada saat yang sama, dia hanya mendengar suara gemuruh yang datang dari cakrawala. Wang Jing melihat ke kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan sepertinya tiba-tiba bergerak. Itu bukan puncak gunung yang bergerak, itu puncak gunung, longsoran salju. Pukulan Ye Chong barusan begitu kuat hingga menyebabkan longsor besar. Pada saat ini, salju berusia ribuan tahun di puncak gunung tiba-tiba meluncur menuruni gunung yang terjal. Salju itu seperti momok putih, mengalir deras dan meluncur ke bawah. Pusat banjir persis di tempat Ye Chong berdiri. Gerbang markas jalan hantu ini dibangun di belakang lembah dataran rendah di seluruh pegunungan. Ye Chong berdiri di sana dan melihat ke atas, tidak memperhatikan longsoran salju yang jatuh dari langit seperti momok putih. Namun segera, mata Ye Chong berbinar. Karena ia menemukan bahwa di dalam semburan putih tersebut terdapat titik hitam yang bergerak cepat seiring dengan longsoran salju. Bintik hitam tersebut mengikuti tren longsoran salju dan jatuh dari langit, semakin membesar. Dalam sekejap mata,
longsoran salju telah mencapai kepala Ye Chong. Bersambung.